Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat belajar. Perkenalkan, nama Ibu Ira Fitriana SPD, mengajar bidang studi PPKN kelas 8. Masih ingat kalian dengan salam PPKN? Salam PPKN. Jujur, disiplin, nasionalis, PPKN, yes. Indikator pencapaian kompetensi ada 3. Yang pertama, menjelaskan arti kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, menguraikan pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian dasar negara, menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, menjelaskan arti penting Pancasila sebagai dasar negara, menyusun dan menyajikan hasil telaah Pancasila sebagai dasar negara. Lalu, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Di sini ada 3 submateri ya. Yang pertama, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, di sini ada arti penting kedudukan dan fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ada ideologi bangsa dan negara Indonesia, kemudian cita-cita dan tujuan negara, lalu kepribadian bangsa Indonesia, dan alat pemersatu bangsa, kemudian jiwa bangsa Indonesia, perjanjian bangsa Indonesia, dan sumber dari segala sumber hukum. Kemudian makna Pancasila sebagai dasar negara. Tahukah kamu arti Pancasila sebagai dasar negara? Nah, di sini Pancasila dijadikan dasar bagi penyelenggaraan negara. Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara. Lalu, ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa diantaranya adalah toleransi antar umat beragama, contohnya menghormati hak dan kewajiban, tidak memaksakan agama orang lain. Kemudian, adil terhadap sesama, contohnya mencintai seluruh anggota keluarga dengan tidak berat sebelah, menjalankan hak dan kewajiban, baik di lingkungan manapun dengan seimbang. Kemudian, tenggang rasa dan tepa selira. Tenggang rasa itu sikap menjaga perasaan orang lain dari apa yang kita perbuat. Contohnya, berpikir sebelum berbicara agar tidak menyakiti hati orang lain. Sedangkan tepa selira, sikap menjaga perasaan orang lain dan diri sendiri. Contohnya, lebih baik diam dalam semua masalah. Lalu, musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, musyawarah di sini adalah keputusan yang diambil bersama dengan cara kekeluargaan untuk mencapai kata mufakat. Contohnya, dalam organisasi pemilihan RT, OSIS, ataupun pemilihan ketua kelas di sekolah. Yang terakhir, cinta tanah air. Nah, memiliki makna mencintai bangsa sendiri, mengabdi
terhadap tanah air, rela berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan. Contohnya gimana? Nah, kalian nih membeli dan menggunakan produk asli Indonesia, kemudian mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh demi kemajuan bangsa Indonesia. Lalu, ada menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Di sini, sila pertama, berdoa kepada Tuhan, toleransi antar umat beragama. Sila kedua, membantu korban bencana alam, berani membela kebenaran dan keadilan. Sila ketiga, cinta tanah air dan bangsa, rela berkorban demi bangsa dan negara. Sila keempat, menghargai pendapat orang lain, melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Sila kelima, hemat dan hidup sederhana, menghargai hasil karya orang lain. Lalu, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai lingkungan. Di sini ada 4 ya, ada keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, cara membaca Pancasila dan tata urutan yang benar ditegaskan dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.